Nasib naas harus diterima kelima warga yang mengaku sebagai relawan PDIP. Relawan itu dibentuk oleh YL sebagai koordinator 1 Sumba. Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sumba Barat Daya (SBD), YL sebagai koordinator 1 Sumba belum mengunjungi rekannya yang sudah ditahan. Bahkan, kelima tersangka mengaku hilang komunikasi dengan YL. Mereka meminta agar YL dapat bertanggung jawab dan mendatangi Polres SBD guna mengklarifikasi persoalan tersebut. Diketahui, kelima tersangka bernama Margareta Katoda, Simon Katoda, Cornelia Kadi, Dominikus Dakadana, dan Agustinus Surulena. Dari kelima tersangka itu, masing-masing sudah menerima ratusan warga yang telah mendaftar. Untuk Margareta Katoda, sudah 170 korban yang menyetor uang sebanyak Rp200.000, Agustinus Surulena 257 orang, Cornelia Kadi 70-an orang, Dominikus Dakadana 107 orang, Simon Katoda 100-an orang. Syarat untuk pendaftaran, fotokopi kartu keluarga KK, dan kartu tanda penduduk KTP, masing-masing 1 lembar. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat terbuka tidak diberitahukan kepada pemerintah setempat. Mirisnya, pengurus PDIP di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten pun tidak mengetahui program yang disebut dari DPP PDIP. Anehnya, stempel yang digunakan pada kwitansi pendaftaran menggunakan stempel PDIP TTS. Sementara program tersebut dari pusat, seharusnya menggunakan stempel partai dari pusat pula. Naasnya, kelima relawan itu terciduk dan harus berhadapan dengan hukum. Sebab, program partai yang disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka dinilai sebagai bentuk penipuan. Hal itu pun sontak membuat warga Sumba Barat Daya heboh. Pengakuan tersangka menjadi relawan. Beberapa bulan lalu pada tahun 2022 ini, kelima tersangka mendapat informasi dari relawan Sumba Barat yang juga dibentuk YL. Mereka menyambangi kelima tersangka lalu mensosialisasikan program tersebut. Dengan diyakinkan oleh tim YL lewat sosialisasi itu, kelima tersangka pun akhirnya mendaftarkan diri sebagai relawan. Sementara, uang pendaftaran untuk menjadi relawan, mereka harus menyetor sebanyak Rp620.000 kepada YL. Kami juga direkrut oleh YL dan biaya pendaftarannya Rp620.000. Setelah itu kami diberikan seragam PDIP sebagai tanda kami resmi sebagai relawan, kata Agustinus Surulena dalam pengakuannya ketika ditemui di Polres SBD, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kelima tersangka ini dikoordinir oleh Margareta Katoda dari Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, SBD. Mereka mulai menyisir perkampungan dengan mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan adanya. Sosialisasi itu dilakukan di tempat terbuka. Bahkan untuk membantu meyakinkan masyarakat dilakukan video call via WhatsApp bersama YL. Dan setiap bentuk sosialisasi yang dilakukan selalu didokumentasikan untuk menjadi laporan pertanggungjawaban, dan kelima tersangka juga meyakinkan masyarakat dengan mengiming-imingi rumah layak huni hanya mendaftar dengan Rp200.000 untuk membuka rekening, maka setiap masyarakat yang mendaftar akan mendapatkan bantuan rumah layak huni, dengan biaya sebesar 40 juta. Sumba Barat Daya, Lero TV melaporkan.